Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Bu Rizka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi untuk kelas 1, tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, supaya kita diberi pemahaman dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menirukan gerakan tumbuhan. 2. Siswa dapat mengungkapkan permintaan maaf. Dan ketiga, siswa dapat mengenal aturan bermain bersama teman. Nah anak-anak, sekarang kita akan membaca sebuah cerita yang berjudul Pengalaman Bersama Teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengerjakan cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Wah, bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Ya, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Kalian bisa lihat ya pada gambar di atas. Berikut ini ada gambar Benny dan teman-teman. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Kalian perhatikan ya gerakan Benny berikut ini. Gerakan yang pertama adalah gerakan tumbuhan rendah. Kalian bisa mencontohnya ya. Kalian tekuk lutut kalian ke arah depan. Itulah gerakan tumbuhan rendah. Pada gambar berikutnya adalah gerakan tumbuhan tinggi. Caranya, badan kalian berdiri tegak, kemudian angkat tangan kalian ke atas. Selanjutnya adalah gerakan pohon bertangkai lebar. Kalian berdiri tegak, lalu rentangkan tangan kalian ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, anak-anak, itu adalah contoh gerakan tumbuhan. Anak-anak, ternyata masih ada gerakan tumbuhan yang lainnya. Kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Yang pertama, gerakan tangkai berayun-ayun. Caranya, kalian angkat bahu kalian dengan lengan yang sejajar, lalu
Jari dan tangan kalian bisa diayun-ayunkan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya adalah gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Kalian berdiri tegak, lalu angkat kedua tangan kalian, lalu gerakan keduanya ke kiri dan ke kanan seperti tertiup angin. Gerakan selanjutnya adalah gerakan tumbuhan menguncup. Nah, itulah contoh-contoh gerakan tumbuhan. Kalian bisa praktekkan di rumah ya bersama teman-teman kalian. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah anak-anak, berdasarkan cerita tersebut, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ya, mereka sedang berlatih menari gerakan tumbuhan. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Ya, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Kemudian, apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Lalu, mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin berbuat salah kepada Edo. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Dan bagaimana sikap Edo? Sikap Edo yaitu memaafkan Udin. Karena bersama teman kita harus saling memaafkan. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut ini. Nah, di sini ada gambar Dayu tidak sengaja menginjak kaki Siti. Kemudian, ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Dayu untuk Siti bagaimana? Ya, ungkapan permintaan maafnya yaitu, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja. Apakah kakimu sakit?" Nah, itu adalah ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Dayu kepada Siti. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Di sini ada gambar Udin tidak sengaja menyenggol Siti. Siti sedang membawa buku sehingga bukunya terjatuh. Udin mengucapkan ungkapan permintaan maaf kepada Siti. Bagaimana ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Udin? Ya, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu." Nah, itulah ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Udin untuk Siti. Selanjutnya ada gambar yang ketiga. Edo tidak sengaja menabrak Udin yang sedang membawa air, sehingga airnya tumpah. Apa yang dikatakan oleh Edo kepada Udin? "Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Ayo aku bantu mengalap air yang tumpah itu." Nah, itulah ungkapan permintaan maaf yang diucapkan Edo kepada Udin. Anak-anak, jika kalian melakukan kesalahan, maka kalian harus meminta maaf ya.
Nah, anak-anak, inilah tugas kalian. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan apabila mengalami peristiwa berikut ini. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Bagaimana ungkapan permintaan maaf yang kamu katakan? Kemudian yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Kalian tuliskan ya ungkapan permintaan maafnya. Begitu juga selanjutnya nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalian kerjakan di buku tema ya. Kemudian hasilnya kalian kirimkan ke Bu Guru. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan ya, karena itu akan melanggar aturan. Aturan bermain harus ditaati. Mentaati peraturan membuat permainan menjadi menyenangkan. Jika kalian melanggar aturan, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ada 5 gambar. Beri tanda centang atau checklist pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Lihat gambar yang pertama, yaitu mengerjakan PR sendirian. Beri tanda centang apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Gambar yang kedua, bertamu ke rumah teman. Nah, anak-anak, apabila itu kegiatan yang berkaitan dengan bermain bersama teman, maka kalian beri tanda centang ya. Gambar yang ketiga adalah membuatkan ayah minum. Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Beri tanda centang atau tanda silang. Yang keempat, meminjam buku teman. Dan yang kelima, bermain bersama di rumah teman. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.